Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Anwar. Cek. 112 3 trot. Wonder Woman. Superhero untuk Muara Gembong ya. MJ. Nah itu awal mulanya gimana sih kok Iya. bisa kepikiran untuk Geserin. ngumpulin koin, geserin gitu gimana sih? Oh iya, Bapak Kapolda Metro Jaya yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Haji Muhammad Padi Imran MSI, luar biasa saya mengucapkan pada beliau sangat luar biasa, dan luar biasa beliau sangat memberikan semua kesulitan ataupun keluhan yang dari Mendengarkan anggotanya. Iya, kesulitan. yang terpenting pimpinan yang terpenting itu tidak menuntut tapi mendengar. Itu pimpinan yang luar biasa dan jadi andalan dan jadi panutan kalau menurut saya. Beliau, Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda rame sampai di depan Polsek pun ibu-ibu udah pada rame minta ya Allah Bapak Kapolda biasanya dia di TV ada di mari. Ya Allah, bujuk buneng kapan lagi ya? Mukanya katanya glowing udah. Bapak Kapolda muka glowing banget katanya. Skincare pakai apa tuh Mama ada yang bilang gitu. Oh ya Allah, Mbak Ime, itu semut kayaknya kepleset kata di pipinya itu kalau udah. Ya Allah bener bening banget saya aja ya baru lihat itu beliau. Nah, iya Pak mukanya putih amat bening. Harapannya Po Ime terhadap polwan-polwan di seluruh Indonesia. Bukan bronjong jagung gitu. Bukan, itu mah berondong. Itu berondong Pak, saya juga mau lahir. Apalagi yang garing. Berondong yang mana? Halo Sobat Polda Metro Jaya dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali sama gua Jacqueline Chopper Saya Ambarita. di acara podcast Ngojek Sabar. Ngobrol bareng Bang Jack sama Bang Ambarita. sekarang lemas-lemas Le. Kata Bapak Kapolri, kata Bapak Kapolda, kita harus santun dan humanis. Tapi kan tetap kita harus tegas. Oke, gimana? Ulangi, Bang. Ya, ulangi ya. Nah, enggak, tapi masuk tetap ini. Oh, masih tetap? Mas. Tetap apa? Iya, tetap ruling. Oh, tetap rolling. Jadi hari ini kita kedatangan polisi nih, Le. Polisi dari Kita kan polisi. Iya, tapi ini kita kedatangan polisi dari pelosok yang jauh dari Emang hiruk pikuk kota Jakarta. Emang ada di Polda Metro Jaya pelosok? Ada di daerah Muara Gembong Bekasi. Dan ini polwan dulu, Le. Polwan yang sangat mempunyai dedikasi yang sangat tinggi. Ntar dulu. Muara Gembong, saya ada jokes tentang Muara Gembong. Apaan tuh? Saking jauhnya, itu kan pinggir laut. Betul. Berenang dikit nyampe Belawan. Iya. Emang bener sih ya. Iya. Nah, kita langsung aja nih ya. Langsung ke Mpok Ime. Mbak Ime, kameranya di situ, Mbak. Ya. Perkenalkan diri. Ya, Indonesia negara hukum. Cakep dong. Ini nggak mau begitu. Rame-rame membeli batik. Assalamualaikum dengan Po Ime yang cantik, tapi ingat jangan dikritik ya. Karena orangnya asik. Oke. Oke. Nih, sekarang kan kita panggil Po Ime. Siap. Jauh-jauh dari MG. Kalau Jembo. Muara Jembang. Muara Jembang. Jangan salah nyebut, Bang. Muara Jembong. Jembang. Biar keren gigit kan, Lenteng Agung LA. Betul. MJ Muara Gembong, berang dikit nyampe Belawan. Jadi ada apa ini? Tiba-tiba kok dari Muara Gembong nyampe ke podcast Ngojek Sabar. Kenapa? Nah pas kebetulan kan ini salah satu, Le. Salah satu berarti polwan lagi. berarti benar 9. Benar 9. Oh, iya. Salahnya cuma 1. Jadi ini salah satu polwan yang Polwan? menerima penghargaan Hugeng Award. Hugeng Award 2022. 2000 Tentang kita tanya langsung. Oh iya. Kita tanya langsung. Gimana nih Po Ime kok bisa dapat nerima penghargaan Hugeng Award ya 2022. Siap, betul. Itu ajang perdana dan pertama kali yang diadakan oleh itu kepolisian bekerja sama dengan Detikcom. Ya, kebetulan saya pun awal mula mengenai tentang Hugeng tidak tahu di dunia kepolisian kita sendiri memang tidak tahu tercover tentang itu kan. Karena yang boleh mengajukan saat itu tuh masyarakat yang mengajukan. Iya. Bukan kita yang daftar ya. Bukan kita yang mendaftarkan. Oke. Tidak ajang kita pendaftaran tidak, tapi pengajuan dari masyarakat
masyarakat yang memang melihat di sekitarnya ada polisi yang memiliki seperti Pak Hugeng Iman Santoso, yaitu kejujuran dan kesederhanaan seperti itu. Iya, dan situ entah kenapa nama saya setelah muncul tuh di grup plating itu setelah masuk 9 besar dari 67.000 yang diusul 67.000 anggota Polri yang diusulkan 67 nama ya 67 ribu di ini aplikasinya menjadi 9 itu menjadi 3 kategori: polisi inovatif, polisi berintegritas, dan polisi berdedikasi. Kebetulan saya kategori polisi berdedikasi. Iya, yang dipilih setelah itu masing-masing kategori hanya satu berarti 3 ya kan ya. Saat itu pas 1 Juli kebetulan alhamdulillah nama saya muncul. Baru pertama muncul di 9 kandidat saja saya sudah membagongkan gitu loh. Luar biasa kata saya. Iya, Masya Allah. Ini ngadi-ngadi apa gimana ya? Saya tanya, terus saya ditelepon pihak Detik. Ini gimana awal mulanya nama saya bisa muncul? Mohon izin Ibu, ini ada yang mengusulkan Ibu. Katanya Ibu pernah membantu tanggul jebol saat itu Lion Air. Memang saya saat kejadian Lion Air itu dapur umum. Namanya dapur umum Detik itu masak untuk para relawan pasti dikerjakan secara rame-rame. Tapi penyataan saya di lapangan di pantai itu sendirian. Saya masak dapur umum. Sendiri. Emang ada basic koki apa gimana? Insya Allah ya, alhamdulillah saya bisa masak mulai dari kecil. Bentar dulu, Pak. Sendiri ke mana yang lainnya? Yang lainnya kan bantuin yang lain. Pas kebetulan yang jago masak Po Ime. Yang masaknya sendiri. Yang masak di dapur umum itu, yang tenda itu saya sendiri untuk masak untuk para relawan yang membantu evakuasi pencarian saat pasca yang pesawat jatuh. Nah, itu kebetulan perbatasan di wilayah kami seperti itu. Oh, dan itu dilihat masyarakat langsung. Dilihat masyarakat iya, ada yang mengajukan. Dan saat saya terjun langsung membersihkan sampah, saya turun ke Kali Anak Citarum bersihkan sampah banyak banget, saya bersihkan langsung. Itu ada yang di situ mencantumkan, ada warga yang melihat dan saya dicantumkan pun nama saya di situ. Terus bahkan ada beberapa yang menyumbang, pernah saya dapat jam 12 malam untuk nyumbang banjir. Bu izin temenin saya itu untuk nyumbang banjir secara door to door saya dampingi. Nah di situ dia pun meng-up nama saya. Jadi saya pikir iya, jangan pernah, intinya berbuat baik aja. Akhirnya biar Allah yang menentukan. Aku bahagia. Kalau ngomongin begini gue merinding nih. Apanya? Bulu kuduk. Masa bulu apaan sih lo? Ya merinding ya bulu kuduk. Selain itu juga nih Mbak Ime, ada juga program Le. Programnya namanya Geserin. Geserin itu gerakan 1.000 koin. Oh iya, jadi Po Ime ini bukan minta sih ya, istilahnya ngumpulin koin-koin, terus pas udah gitu dibelanjakan sama dia sembako. Lalu dia bagiin lagi ke warga yang kurang mampu, baik itu lansia maupun janda atau fakir miskin sih sebenarnya. Iya, betul. Lansia juga ya, sekiranya pokoknya yang kurang mampu. Terus pertanyaan kita ini punya ide dari mana, Le? Punya ide begitu, Le? Kalau saya bisa jawab, dia dari hati, Bang. Dari hati. Hatinya tulus, bersih dan suci. Makanya dia melakukan itu tanpa pamrih, nggak mikirin, gua harus dipotong nih ngasih ini nih. Enggak. Tetapi Tuhan melihat, masyarakat melihat, ya terus diajuin. Berarti kan di sini masih ada istilahnya polisi yang baik. Bukan masih ada, emang banyak. Iya masih banyak. Karena menurut saya Bang, polisi masih ada banyak. Masih ada banyak. Iya, benar. Kalau menurut saya nih, kan sering kita lihat di TikTok gitu ya. Kalau polisi itu ibaratkan gini Bang, bad news is a good news. Aduh, bahasa Inggris lagi. Berita buruk itu adalah berita yang baik. Gitu. Tapi kalau berita baik tentang polisi nggak banyak dilihat orang. Iya. Itu. Jadi saya mau ingin menyampaikan, bertanya lah sama Po Imeh ya. Po Imeh. Jangan pakai koma, Po Ime. Aku orang Batak Bang. Oh iya. Kalau sama kayak orang Sunda bilang F nggak bisa. Kalau Prancis gitu kan, Perancis. F.
nggak bisa, pakainya P. Parancis. Parancis. Badai ke mana? Tak ke Parancis. yang jadi gini, saya masih bingung itu. Tiba-tiba tergerak hatinya Po Imeh untuk melakukan itu semua gitu. Apa nggak capek gitu? Apa nggak suami udah punya suami toh? Single mother. Single. Anak-anak mendukung. Sangat mendukung lah. Berkotor-kotor gitu. Iya, Pasti saya pas mungut-mungutin sampah yang di sungai itu, pasti Po Imeh ini udah biasa aja gitu, nggak ngeliat ke belakang, nggak ada yang lihat nih. Pasti gitu dipungutin aja kayak gitu. Yang mendorong melakukan itu apa? Saya sedikit cerita karena waktu itu saya masuk jadi polwan itu pun keajaiban dari Allah, campur tangannya Tuhan. Jadi ya di situ saya saat itu saya daftar itu saat ada kunjungan Pak Kapolda pada zaman Pak Makbul Patmanegara. Pak Makbul. Iya. Ya. Saat beliau berkunjung, ternyata di Polsek Muara Gembong itu tidak ada yang asli orang pribumi. Iya, jadi beliau putra daerah, iya, putra bukan daerah, pribumi. iya, putra atau daerah. putri daerah, iya Iya. seperti itu. Jadi setelah itu silakan cari, kata gitu. Oke. Iya, cari putra dan putri daerah lulusan SMA, kata dicari di situ. Nah kebetulan saya ikut program itu gratis untuk mendaftar kesehatan untuk apapun gratis. Itu benar-benar gratis dan jadi di situ saya berjanji pada diri saya sendiri, ya Allah ketika saya lulus jadi polwan saya ingin mengabdi dan membantu warga saya khususnya di Muara Gembong. Wah, Ini rame ya penontonnya, ada dari Muara Gembong, ada dari Teluk Jakarta, ada dari Tipar Beach, ada bang Tipar Beach. yang di samping Tipar Beat itu berarti Beach, pantai, pantai Tipar ada kan? Ada Tipar Cakung. Pantai penting Jadi itu yang mendorong ya. Jadi Iya. kalau saya lulus, Iya. berarti saya akan mengabdikan seluruh kehidupan saya Iya, untuk membantu masyarakat. Iya, karena kehidupan perekonomian di Muara Gembong itu menengah ke atas, semua petani tambak seperti itu. Dan selebihnya ya jual-jual kelontong biasa seperti itu. Menengah ke atas, menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Oh, izin menengah ke bawah. Langsung Gitu. terjun hati ke menengah ke Maksudnya, bawah. gue juga agak ini juga agak kaget, buat menengah ke atas. Menengah ke bawah, iya. Bukan ini Petani tambak. tambak. Jangan-jangan bos tambak. Bisa, nggak apa-apa. Kalau ternyata Amin. masyarakat sana mendukung. iya dong. Ini Po Imeh tambak sedikit. Amin. Iya. Tapi nggak ada yang sedikit. Kalau di sana tambak itu rata-rata di atas 2-3 hektar ke atas. Nggak ada yang sedikit. Tapi sayangnya bukan Muara Gembong bukan asli warga yang memilikinya. Kita malah kuli di ibarat itu ngebujang. Rata-rata yang punya ya orang luar dari Muara Gembong, orang Jakarta. Dan sekarang Po Imeh ini berarti inilah ya anak kesayangan Muara Gembong. Oh iya dong, Wonder Woman. Wonder Woman. Superhero. Superhero untuk Muara Gembong ya. MJ. Nah itu awal mulanya gimana sih kok Iya. bisa kepikiran untuk Geserin. ngumpulin koin, geserin gitu gimana sih? Oh iya, saya jelaskan sedikit geserin gerakan 1000 koin itu ketika kita melakukan polong-polong mungkin nggak asing lagi kalau kita pam demo itu di jalan kita lagi pam demo pasti di jalan ada uang 50 perak di jalanan, betul nggak? Diambil nggak? Iya. Nggak diambil Enggak, kan? enggak. Pikir cuma 50. Kalau sama Pak perak, Imeh diambil? Cuma 100. Oh sama saya berpikir saya lihat dulu tuh nggak mungkin pemerintah mengeluarkan mata uang itu mau nilainya berapapun sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Saya berpikir gini, ini uang 50 perak kalau 1000 kali 1000 50.000 dikali beras itu bisa dapat 4 liter, masya Allah 4 liter loh. Tahu itu? Bisa Emak tahu hitungannya. Iya, bisa 5 harganya beda-beda kalau beras. Kalau di saya bisa 6 liter gitu, 6 liter karena bisa Karena masih 8.000 atau 7.000 karena langsung dari setengah. petani langsung Iya, dari ya? petani langsung. Iya, kalau daerah atas mungkin lebih 10.000 per mahal. liter. Gua Iya. tahu karena pernah nganterin bini gua. Iya, di Yang situlah ini dong, iya. 15. Itu abang juga karena terpaksa itu antarnya. Nah, disitulah saya tergerak hati. Jadi saya kumpulin. Setelah saya kumpulin, nggak mungkin saya ngumpulin secara sendiri. Waktu itu masih zaman FB sama BB.
Ya, BB, ya masih ya, BB belum ya. ada WA. Nah di situ saya selalu ngupload ya, saya bilang kepada teman-teman semua, saya bilang stop. Sisa belanjaan dari minimarket, ya kan? Oke. Di minimarket, sisa 50 perak, 100 perak, 200 perak, stop, jangan dibuang, dikumpulin. Ingat koin, ingat IME. Ayo tergerak, ayo bergerak, berbagi bersama IME, yaitu program geserin gerakan 1000 koin. Karena kenapa saya ubah jadi geserin, waktu itu saya berpikir apa ini, saya mikir ya koin digeserin sembako, geserin, saya pikir gerakan 1000 koin, kayaknya pantas bagus nama geserin. Nah disitulah saya memulai dari tahun 2017. Entah kenapa berita itu jadi naik sekarang di tahun 2022. Pada intinya kita jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, karena sebuah kebaikan sekecil apapun tidak akan sia-sia dan tidak akan membohongi hasil. Tepuk tangan dong. Penonton dari Babakan, dari saya tuh tepuk tangan lah. Luar biasa. Tapi untung ini geserin Le. Apalagi? Harusnya liserin. Apa itu? Iya. Itu gorokan. 5.000. 5.000 1.000 koin bro. Jadi tambah cepat banyaknya. Nanti kalau 5.000 bang, jadi kesannya pungli. Gitu. Ini kan yang nggak daripada dibuang. Daripada dibuang, maksud saya seperti itu gitu, bisa dimanfaatkan bagus. gitu. Berarti itu dari tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017 Iya. itu udah 5 tahun. 5 tahun. Sekarang berkembang lagi, geserin itu menjadi 3 saya buat. Oke. Inovatif lagi. Kita membuat enggak hanya berarti geserin aja, enggak. Saya buat inovatif terbaru lagi, yaitu geserin pahala. Geserin pahala itu dari sisa sumbangsi koin, saya kumpulin 10 kan harus 10 saya solasin, baru bisa dibelanjain di sana. Dibeliin sembakonya kita kasihnya kepada para lansia, kakek dan nenek jompo. Kedua, geserin sayur. Geserin sayur itu uang dari sumbangsi itu saya belanjakan sayur, tapi nggak belanja di pasar, tapi belanja langsung ke petani warga Muara Gembong, dari mereka untuk mereka kembali gitu. Jadi saya kepanen langsung. Kalau di pasar mungkin lebih mahal, tapi kalau langsung petani langsung 50.000 tuh banyak. Saya beli kangkung, beli terong, timun itu pun. Setelah itu cara membagikannya yaitu saya taruh di depan stand Polsek Muara Gembong, yaitu ambillah seperlunya, dengan kata-kata seperti itu. Untuk apa? Untuk mengajarkan satu kejujuran dan tidak serakah. Iya, itu sen. Yang ketiga, geserin barokah. Sampai sekarang itu rutin geserin barokah. Geserin barokah itu setiap Jumat. Jadi sumbangsi itu saya ke pasar setiap hari Jumat, saya belanja, saya masak, saya olah makanan tersebut, saya pakai motor, saya bawa sama keranjang, itu langsung di masjid, saya taruh di depan masjid. Itu bagikan setelah warga selesai sholat Jumat. Itu tidak hanya masjid satu titik, tapi semua Gembong masjid yang warga tuh selalu ada yang WA. Mohon izin Ibu, ingat Ibu itu bukan hanya milik Desa Pantai Mekar, tapi Ibu milik Muara Gembong. Jadi tolong Bu ke masjid sini. Iya, ada poster seperti itu. Tolong Ibu, ya tolong Ibu berbagilah di masjid saya. Oh siap, gitu. Ada lagi Bu, sekali-kali lah boleh, pengen ngerasain masakan Ibu, silakan Bu di Jumat depan boleh dong di masjid saya. Oh boleh. Jadi karena saya aplikasikan setiap kegiatan itu, saya selalu ngeplok. Kenapa saya selalu ngeplok dan saya ngajak? Biar yang lain itu saya hanya membantu menyalurkan, dan yang lain itu tergerak hati mau memberikan sumbangsinya. Sedikit tak apa, asal rutin, insya Allah berkah. Berkah Le, tepuk tangan dulu. Aku kalau udah dengar kayak gini speechless aku bang. Bisnis apa lagi di permen? Nggak bisa berkata-kata. Oh, kirain yang permen itu. Luar biasa, yang kayak gini kok. Iya, tapi bagus lah. Po Ime ini bukannya sekadar dalam arti gini. Dia mau mencari pahala, tapi bukan pahala untuk dirinya sendiri, tapi orang lain pun dia pikirkan. Karena bukan apa, dengan dikumpulkan koin secara tidak langsung, orang yang memberikan secara ikhlas pun akan mendapatkan pahala itu sendiri. Betul. Melalui Po Ime. Iya. Gitu. Tapi nanti kalau orang nonton ini ada negatifnya loh bang. Udah biasa. Enggak, maksud saya negatifnya gini. Oh, Po Ime bukan milik Muara Gembong aja, milik Bekasi. Iya, bagus. Lama-lama nanti Po Ime. Makanya kita perlu
perlu mendoakan biar Po Ime juga ya istilahnya gerakannya juga lancar. Gerakannya dicontoh. Ini yang penting. Yang penting juga lancar, Le. Kalau tersendat-sendat kan susah juga. Sampai kalau menurut saya sampai Po Ime ini enggak udah mungkin jarang memperhatikan dirinya sendiri. Betul. Tahu kenapa? Mungkin yang lainnya skincare-annya, Bang. Oh iya. Gak ada salon Pak di Muara Gembong, gak ada salon. Nggak ada salon. Nggak ada mall, nggak ada mall, nggak ada. Itu. Jadi Tapi Tapi justru salon itu gitu. skincare-nya Bu Ime itu istilahnya itu benar-benar tradisional. Apa? Jadi zaman dulu itu ada yang namanya Ini serius ini. Serius ini. Ya udah, oke. Bekas apa bekas cucian itu? Beras. Cucian beras dipakai. Tidak. Yang modern ini. Tanya, pakai manual malah lebih bagus ya nggak Pak Ime? Iya betul. Betul nggak Pak Ime? Betul, iya. Betul kan? Betul kan Betul. Tapi inilah ya buat untuk polki-polki nih. Iya. Polki kok. Iya Polki. dong. Untuk polki jangan Selalu kalah. polki yang salah. Jangan Kak, ya itu emang udah kodratnya. Oh, iya, iya. Namanya cewek itu selalu benar. Iya. Selalu Dia benar. sen kiri belok kanan aja Tetap bener ya. benar. Tetap benar pokoknya. Dia kalau salah, kita yang minta maaf bener. cewek. Benar terus pokoknya cewek. Makanya cewek itu selalu benar. Kalau bos lu cewek, ya udah kelar hidup. Tapi saya kalau dengar kayak gini ya, yang saya pikirkan paling utama itu seandainya banyak po imeh lainnya seperti itu. Iya, makanya Pasti terasa untuk masyarakat luas, bukan hanya Muara masyarakat Gembong aja. MJ aja. Betul. Caranya ada nggak sih niatan gitu untuk menularkan apa yang Mbak lakukan, Po Imeh lakukan kepada polwan-polwan lain, ada nggak sih? Kan otomatis Po Imeh kan ada lettingnya juga, ada. Iya. Ada nggak sih niat untuk menularkan apa yang Po Imeh lakukan itu? Ya kalau itu mah pasti ada, tapi kan kita juga tidak bisa memaksa Memaksakan. seseorang karena niat baik itu harus tergerak dari hati. Setidaknya saya ketika mengupload di setiap media di status saya itu udah mengajak mereka, udah mau berbagi aja mereka sudah tergerak hati. Intinya semua manusia itu baik, cuman bagaimana cara dia niat hatinya, cara menggerakkan jalan hatinya nih mau kemana pola pikirnya, seperti itu. Kadang pola pikir lingkungan mau pola pikir pergaulan mempengaruhi semua, seperti itu. Pokoknya kalau kita mau berbuat baik nggak usah ragu-ragu. Kalau misalnya setelah ini Bang Jacqueline, Bang Ambarita mau dukung program saya, alhamdulillah luar Kita biasa dukung, juga. kita dukung. Iya, setiap Jumat. 100%. Karena setiap saya melakukan kegiatan tersebut saya up, selalu saya up karena itu pertanggungjawaban saya kepada yang memberikan sumbangsi dan kepercayaan. Kirim-kirimin nanti Po Iya. videonya. Oke, karena kepercayaan itu mahal. Itu. Iya, betul. Iya, Oh. itu Nggak bisa ditawar ya. nggak bisa dan amanah juga mahal gitu. Iya. Terus dengar-dengar Kapolda sempet ya ke sana ya? Iya, Ke Muara betul. Gembong ya? Luar biasa. Belum lama ini ya? Naik helikopter apa naik bis? Naik helikopter. Helikopter ya. Oh, di Muara Gembong ada landasannya lagi? Ada di lapangan, ada lah. Wah, lapangan luas. Bukan apa-apa, takutnya mendaratnya ditambak. Iya. Yang ada tuh apa mendarat? uang sedang sana. Nggak segitunya Bang MJ itu. Iya. Masih Ya. wilayah hukum Polda Metro. Oh, loh. iya. Bednya dong. masih Polda Metro, tapi emang kita susah untuk melihat Monas. Itu susah. Monas. Boleh Bapak Iya. Kapolda ngajak kita warga Jangan. apa namanya itu anggota Polsek ke Monas. Po Ime, jangankan Po Ime yang di Muara Gembong, Iya. kita aja yang di Humas aja nggak bisa ngelihat. Monas. Iya, Monas. orang Talang Gendung. Hah? Talang Iya, Gendung. makanya itu kita mesti ke sono. Kapan itu? Ke barat. Kapan itu Pak Kapolda Metro Jaya main ke sana? Baru seminggu yang lalu. Seminggu yang beliau lalu, main. Ya, dan luar biasa beliau sangat memberikan semua kesulitan ataupun keluhan yang dari Mendengarkan anggotanya. kesulitan-kesulitan. Iya, yang terpenting pimpinan yang terpenting itu tidak menuntut tapi mendengar. Itu pimpinan yang luar biasa dan jadi andalan dan jadi panutan kalau menurut saya. Oke. Iya, karena tidak semua pimpinan itu mampu mendengar. Penting. Begitupun saat beliau pun memberikan kita untuk melayani masyarakat, kita satu sama masyarakat mampu mendengar. Masyarakat itu tidak perlu untuk mencari solusi dulu. Mereka yang penting datang saat mereka sudah datang ke kantor kepolisian,
itu sudah poin plus buat kita. Berarti kita lah tempat ternyaman untuk mereka mengeluarkan semua permasalahan. Intinya satu, kita mampu untuk mendengar. Nah, ini sekarang Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Haji Muhammad Padi Imran MSI, luar biasa. Saya mengucapkan pada beliau sangat luar biasa, karena kita butuh mobil ambulan. Sampai berkaca-kaca. Karena saat itu saya saksi hidup saya sebelum kunjungan beliau 2 hari itu saya mengevakuasi, ditelepon membantu evakuasi karena kerjaan kita memang reskrim cuma sedikit 2 orang, intel pun cuma 2 personil. Jadi kalau di Muara Gembong itu Pak ya tidak pala pilih, itu bukan kerjaan kita, bukan tugas, enggak. Semua kita rangkum. Jadi saat saya ditelepon ada mayat di situ penuh dengan belatung 5 hari, itu saya evakuasi, saya gotong. Iya, itu kadang kita kendaraan memang kesulitan. Kita nggak ada mobil jenazah. Kita kadang nyewa mobil losbak. Kan bagaimanapun mau sudah meninggal tetap manusia, harus kita manusiakan, ya kan? Jadi saat itu izin jenderal mobil ambulan untuk diadakan. Alhamdulillah diadakan. Setelah itu langsung nyampe besoknya, nggak pakai ditunda-tunda. Nggak sampai 24 jam, paginya sudah nyampe, luar biasa. Nggak kaleng-kaleng. Iya. Untuk Bapak Kapolda, terima kasih. Nggak kaleng-kaleng. Kami pun kemarin datang ke sini. Podcast apa ini? Rubah semua. Iya. Luar biasa. Ini sore ini mau dirubah. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Saya langsung buat vlog dan saya sampaikan, selain saya buat vlog, saya share video saya untuk manfaat dari mobil ini biar jelas peruntukannya apa. Saya sampaikan kepada khusus warga Muara Gembong bahwa mobil ambulan itu kami memberikan pelayanan secara gratis 24 jam. Itu bisa untuk apa? Mengantar dan menjemput orang sakit, melahirkan serta jenazah. Itu benar. Itu dari kami. Ya, setelah video saya up dan bahkan viral itu saya disampaikan di TikTok tuh. Ada yang padahal saya belum up ke TikTok tapi sudah di grup di-share lagi. Mbak viral videonya, alhamdulillah. Padahal saya nyampaikan ke warga aja ya kan, masing-masing desa biar tahu bahwa ini memang cara media itu cara cepat. Cara cepat kita menyampaikan bahwa ada mobil ambulan yang memang diberikan langsung Bapak Kapolda biar bermanfaat untuk warga. Dan alhamdulillah tadi pagi saya mau jalan ke sini, saya ditelepon, Bu bisa temenin saya nganter ini, ada warga butuh mobil ambulan. Oh saya ada kerja di sini. Jadi yang piket langsung mengantarkan ke sana. Iya luar biasa, sangat bermanfaat. Itu sedekah ladang pahala buat beliau nanti. Semoga beliau kita jadi lebih sukses ya jenjang karirnya. Iya, beri keselamatan. Bukan hanya itu. Jadi saya pun meminta bronjong untuk Jumat Barokah. Bronjong saya kan udah bolong. Dulu. Ngerti kagak? Bronjong itu kalau melahirkan kan. Kau ini Itu bronjong. Ini bronjong itu sama aja kayak ranjang Nah, betul. Bukan bronjong jagung gitu. Bukan, itu mah berondong. Itu berondong Pak, saya juga mau lahir. Apalagi yang garing. Brondong yang mana? Brondong jagung. Ini cuma jok aja. Iya. Enggak juga, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bener juga. Hah? Single. Oh, kalau single boleh. Iya. Iya. Saya kalau single saya, ini panutan gitu kan. Enggak perlu lagi biayain skincare Iya. ini. Pokoknya paling aman Pak. Kalau misalnya punya pasangan poluan itu bukan saya promosi, paling aman. Ya, rumah kosong aja kita jaga 24 jam, apalagi hati kamu. Nah, kembali lagi tadi. Iya, bronjong itu keranjang. Itu biasa saya gunakan, saya pakai untuk membawa makanan pada saat Jumat Barokah. Ya kan? Itu saya menggunakan motor Vixen yang besar itu. Itu kan suka nyangkut ke jari-jari gitu kan. Bronjong itu akhirnya bolong, Pak. Itu kadang makanan saya tumpah gitu kan, itu bolong. Nah, jadi sama beliau mohon izin Jenderal, boleh saya diitim bronjong, minta bronjong, mohon izin keranjang. Iya, Pak Kapolda bilang, paham keranjang, saya bilang gitu setelah itu. Ya, terus kata beliau, gak usah bronjong, kamu motor saya kasih katanya. Gak usah bronjong, motor saya kasih yang ada boxnya. Beliau janji. Mau berapa? 1, 2 atau 3? Siap Jenderal, 1 saja. Siap tidak, kamu saya kasih 2 katanya gitu. Luar biasa. Susah bawanya itu Bang, dikasih 2. Ya tetap bawanya satu-satu lah, jangan dua-duanya. Enggak, satu buat operasional di kantor, staff gitu. Takutnya ada kepentingan lain mau kemana. lagi. Ya karena takutnya gini loh Mpok Ime, karena udah dikasih Kapolda 2, nanti kalau saya pakai ini 1,
Ntar ditanya yang satu, mendingan saya pakai sekali dua takutnya. Nggak gitu juga. Kan orang konsepnya. baik itu kan mengimplementasikan seperti itu. motor bebek dikasih. Motor pun Iya. kan istilahnya bukan buat pribadi ya, Tidak, buat di dinas, Luar ditaruh di biasa, kantor. ini the best ini kalau kata itu Next Carlos ini kalau lagi makan ini tang 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 tang. Oh gitu. Nanti editor bikin tang 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 tang. Setelah itu juga beliau bukan hanya itu, jadi masih mampu mendengar. Saya pun saat itu bicara tentang sepatu boot. Kenapa saya butuh sepatu boot? Saya Oke. bilang gitu. Karena memang kita ini warganya itu setiap bulan, bukan setiap tahun, setiap bulan ada rop. Rop itu air pasang laut. Setiap Iya, bulan? Setiap bulan. Kadang Naik? suka ada, iya naik Oke. gitu. Banjir lah ya? Iya banjir itu. Oke. Jadi dalam kita ngecek banjir, saya ngerasain, saya sepatu dinas saya itu udah 4 jebol. Kalau saya ke pantai itu, ke pantai itu langsung jebol pak. Sekuat apa itu Karena kalau air pasir, asin, kena ya? pasir itu udah langsung jebol pak sepatu Enggak, itu. coba diusah pakai kantong kresek. Enggak lah. Akhirnya saya butuh, saya izin saya butuh. Ada berapa anggotanya IME di Muara Gembong? 25 Bapak. Mohon 25. Enggak usah saya kasih 25. Saya lipatkan lagi menjadi 50. Luar biasa. Ada beliau. spare-nya. Iya. Ada, Jadi benar. benar-benar membantu untuk menunjang kami dalam berdinas di lapangan karena itu dipakai gitu loh. Setelah itu saya minta pun pelampung. Wah nggak ada puasnya ya, benar-benar ya. benar. Sekarang gini, sekarang bukan masalah nggak ada apanya. Saya bukannya belain ya. Buat dinas. Karena pertama buat dinas. Betul. Terus Iya. kompetensinya Pau Imeh ini dia benar-benar melakukan dan dilihat oleh Bapak Kapolda. Betul. So why not Bapak Kapolda memberikan Apresiasi. apa yang diinginkan dong Betul, sesuai dengan menjangkau. peruntukannya. Iya. Iya, cuman ada satu Po Imeh itu. Apa? Kenapa nggak minta sama Bapak Kapolda satu? Apa? Jodoh. Iya sekarang bukan jodoh. Pau Imeh. Ini bukan jodoh tadi kan Po Soalnya Imeh. waktu itu Kapolda Enggak, bilang, Enggak. kalau jodoh saya tidak bisa ini katanya. Ya itu. Kan tadi kan Po Imeh bilang, oh di Muara Gembong ini sering rob. Iya, betul. Banjir. Betul. Dia minta sepatu boot. Kenapa nggak minta speed boot? Kalau minta speed, pelernya balik-baliknya. Laut. Rob bang. Laut di dalam. Kalau minta, iya kalau pas saat drop ada speedboat lewat itu makin meluap. Ya Ini Allah. kelihatan banget orang gunung ini. Lah memang orang kampung aku Le. Pulang-pulang Bapak Kampung Kapolda. Melayu kita. Bisa-bisa pulang-pulang Bapak Kapolda langsung nyut-nyut. Iya, tidak. Kalau beliau Tidak sih itu, beliau mah alhamdulillah. kalau luar beliau biasa. itu visioner, Iya. dia tahu apa yang dia lakukan. Dibutuhkan ya. Iya. Jadi memang apa yang jadi kebutuhan dalam menunjang kedinasan beliau sangat mendukung. Jadi seperti saya menyampaikan saat itu benar-benar menyampaikan yang saya rasakan dan saya alami di lapangan yang saya butuhkan gitu loh. Jadi tidak ngadi-ngadi, memang kami butuh sepatu boot karena saat misalnya tanggul jebol terjadi banjir kita langsung terjun langsung di sana, stay langsung di tempat banjirnya itu kan harus butuh sepatu boot gitu loh Iya, kan. betul. Iya, waktu itu saya udah jebol bahkan ya udah 4 kali lah itu udah luar biasa. Terus setelah itu pelampung itu ketika kita tuh Muara Gembong kan ada patroli air. Kalau yang di sini Jakarta kagak ada kan? Ada. Jakarta ada Pol Airut. Ada tapi di Pol Airut. Ya Maksudnya kali di polseknya. Jakarta Timur di BKT sana ada patroli air. Pol Airut Le. Ya, Kalau itu ada namanya. banjir-banjir datang. Iya, itu di Pol Pol. Airut. Maksud saya kalau misalnya di Polsek Ya lain kali itu di nggak ada. Ciracas ada perahu, bang ini bawa perahu gitu kan. Nah di Muara Gembong kan ada patroli air Patroli gitu. air. Jadi kan sebelum kita menjaga keselamatan orang lain, kita pun harus mikirin keselamatan kita dong. Oke. Ya, Iya, harus betul. safety dong. Masa kita aran patroli air terus kita nggak menggunakan pelampung? Walaupun kita juga bisa lah seperti Benar. lumba-lumba, tapi kan kita nggak sombong diri. Lah lumba-lumba juga ada keplesetnya kan? Iya, benar. Iya. Oh, kurang kepleset nggak? Suka ada kepleset. Gue pernah nonton di depan gitu. Iya, di depan dia kan Kepleset kelip dia. Kepleset. Lah iya, kan sih nggak lucu Iya, kalau iya Keluar tuh bahasa Muara Gembong. Bunyu. ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak bunda kor lah. Bukan apa-apa kan lucu kalau
Saya yang lagi ini jadi AY kan, ya Allah. Enggak apa-apa, Iya, kagak apa-apa. Iya, pas itu kecebur. Ya kan lucu. Ya Allah, Putri Duyung. Ya gitu kata Pak Warga. Ada Putri Duyung. Kata jangan dikali. Berapa dikali? Ya Ada Allah. ikan pesut. Ikan di lumur. Ya Allah. Jadi kalau kita pakai itu kan aman. Sebenarnya kita punya. Tapi memang nih yang tidak diketahui, Polsek Muara Gembong itu punya pelampung, tapi kenapa pelampungnya sekarang tinggal sedikit? Karena kita memikirkan warga. Ada di Muara Gembong itu namanya Eretan. Tahu kagak? Kampung Eretan. Salah. Tahu Eretan kagak? Eretan itu biasanya, entar dulu, Eretan itu biasanya cewek. Iya, tuh Itu ngeretin. Ya Allah, itu ngeret. Matre, ini eretan. Eretan itu tambangan. Terus. Kagak tahu lagi tambangan. Kagak tahu tambangan. Kagak. Nih, Masya buset, Allah, orang kamu Jakarta apa sih yang tahu? Lah kalau Ya gua Allah. tahunya tarik tambang, Po. Ya Allah. Buset dah. Terus. Itu eretan tuh tambangan perahu, Pak. Dari sini dari ke perahu nyebrang. pakai tambang gitu. Namanya itu Kalau tambangan eretan. kalau di sini namanya getek. Ya, Buset. kalau getek di kita beda. Kalau getek bambu, Pak. Itu bambu, itu bambu. getek. Ini pakai perahu. Getek itu Namanya beli, eretan. udah lu beli lah getek. Nah, itu. Jadi kita mungkin setiap kita datang ke eretan itu mereka nggak ada pelampung. Jadi kita mengalah nih, Pak. Pelampung kita itu kita serahkan kepada eretan tersebut, Pak. Walaupun Buat ngeretin, standby di iya situ tetap lah ya. pakai. Iya, Oke. takutnya dibutuhkan karena kadang air suka meluap tiba-tiba. Nyemplung, takutnya pleset nyemplung. Iya. Kan saka Putri Duyung lagi. Agak kalau laki-laki nggak Putri Duyung kayaknya. Bahaya. Ya Allah, canda ya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Geser-geser nih like nih. Habis seru sih, Bang. Habis seru sampo Ipe. Lanjut. Ime. Ya Allah, emang lelaki itu paling gampang melupakan. Lanjut. Iya emang benar. Terus Po Ime yang sangat berkesan, Po Ime dengan Bapak Kapolda datang ke sana. Po Ime udah berapa lama sih dinas di Muara Gembong itu? Itu 40 tahun. Ya Allah, kagak tua segitu ya Allah, emang muka saya 40 ya Allah. Tidak. Aduh. Dari tahun 2017. Sebenarnya saya di Muara Gembong itu Pak CLBK. Dari lahir. CLBK saya. Wah, Cilukba. tidak. CLBK. Saya pernah di situ di Muara Gembong, terus saya ditarik lagi ke Polres, balik lagi ke Muara Gembong. Emang hati nggak bisa dibohongi, Oh, Pak. gitu. Ya Allah, Ya, kalau memang udah harus nyaman, untuk mengabdi udah ya. balik lagi, Pak. Asli Muara Gembong kan? Asli Muara Gembong. Pada saat itu orang tua saya pengen brojolnya tuh di London. Nah, ini baru Tapi udah brojol. kagak kuat jadinya mau nggak mau brojolnya di Muara Gembong. Karena tadi nggak Gitu. nyampe tadi naik Iya, perahu. betul. Nyampainya ke sono. Ke London. Ke London. Jadi Di Muara yang Gembong. setahu Po Ime, Kapolda siapa aja sih yang pernah datang ke Muara Gembong itu? Wah, kalau itu sebenarnya Pak Makpul Udah pernah ya? udah pernah, terus Pak, banyak lah saya hampir lupa ya terakhir beliau, tapi sebanyaknya sekarang yang jabat Kapolda Metro Jaya kalau nggak salah sudah 40 ya, ke 40 nih Kapolda Metro Jaya. Tapi beliau lah Pak Fadil Imran ini ya, beliau lah yang pertama Kapolda yang mengambil apel pagi kepada anggota Polsek Muara Gembong. Itu datang semua anggotanya. Enggak sih, ada yang tapi ya Kan ada yang lepas tar dulu. piket, Teh. Enggak, Oh, datang ada. semuanya yang lepas piket juga. Yang enggak datang itu Bapak tanya dulu dong. Kenapa dia Jangan enggak? bersuujon Karena- dalam proses. Oh. Iya. Gitu loh. Enggak, jadi Biasalah kan ada yang saya kalau Kapolda saya dulu datang ke Polres Jakarta Timur, mau saya lepas dinas, mau saya di mana, mau saya pas datang. Siapa tahu dapat pelampung? Iya kan? Iya benar. Pelampung kehidupan. Iya. Supaya tidak tenggelam. Ah. Tahu nggak Bang apa pelampung kehidupan? Nah, Tahu nggak? ikan pecut. Iya. Kalau udah pimpinan bilang semangat kerjanya, wah itu Wah, udah langsung. biasa itu. tapi alhamdulillah syukurnya tuh Bapak Kapolda nggak nanya macam-macam ikan di Muara Gembong. Kalau Kenapa? iya, bukan apa-apa, nanti kita dapatnya sepeda bukan motor lagi.
Kalau mohon izin Pak Jokowi, maaf. Nice joke. Cepak. Jadi gini. Saya dari tadi Po Imeh ini ngobrol gitu kan. Yang saya bayangin, mohon maaf nih Bang, saya mungkin orangnya terlalu jujur ya, kurang lek-lekan itu tenggorokan saya tuh. Saya bayangin gitu loh. Tidak mengurangi hormat kepada rekan-rekan lain atau polwan-polwan lain gitu kan. Saya bayangin gitu, gimana kalau bukan Po Imeh yang nanganin banjir rob lah, sampah-sampah itulah, apa segala macam itulah, gitu kan? Saya bayangin gini, pas airnya nih kan, ih jijik. Gitu. Jadi airnya yang jijik. Bukan orangnya. Kata airnya jijik. Bukan, pas Oh imenya, karena kan udah terbiasa, Le. Iya. Kan udah dibilang dia putri daerah situ. Emang udah dari, ya mohon maaf, dia dari kecil udah di situ dan udah biasa main di kubangan tuh udah biasa. Dia udah biasa lah. Tapi enggak juga karena biasa. Ada kayak gitu Bang. Cuman karena dia merasa oh, ini kota apa segala macam, akhirnya dia lupa, apaan sih itu gitu. Cuman beliau ini dia karena hatinya sudah lebih melebihi dari dirinya, dia sudah selesai dengan dirinya, makanya dia melakukan itu dengan happy aja karena gembira adalah obat toh. Betul. Nah, pas dia lakukan, jadi makanya Muara Gembong Polda Metro Jaya jauh loh, Bang. Iya, betul. Jauh ke sini. Iya, jauh. Hampir 4 jam. Tadi lewat darat apa laut? Darat lah. Ke Ancol bisa Bang, dari Bisa. Muara Gembong. Lewat nggak macet. Tapi cuma sekali doang. Gimana nanti beta pulangnya? Iya, berenang kan Ada jalurnya, ada jamnya dia. Ada jamnya. Ada jamnya. Iya. Dari Muara Gembong ke Ancol itu kalau nggak salah jam 12 malam deh. Jam 12 siang. Jam 12 Ikan. siang. Jam 12 siang. Nah, setelah Pak Kapolda sudah datang ke situ, animo masyarakat di situ seperti apa? Adakah masyarakat tahu bahwasanya Pak Kapolda itu kunjungan ke situ adalah untuk memperbaiki fasilitas ataupun sarana dari kepolisian? Maksud saya, masyarakat tahu nggak Pak Kapolda datang ke situ? Nah, kalau tujuan Kapolda datang nggak tahu, tapi berita Kapolda mau datang itu tahu. Semua anak kecil di lapangan bola itu tempat turunnya heli, penuh Pak. Itu dikerumunin apa deh? Kerumunin. Iya, itulah sama lah. Iya, dikeroyok. Ya dikeroyok makanya. Lama tidak pidana. Tawuran. Itu ya beliau, Bapak Kapolda dan Bapak Kapolda rame sampai di depan Polsek tuh ibu-ibu udah pada rame minta ya Allah Bapak Kapolda biasanya dia di TV ada di mari ya Allah bujuk bonek kapan lagi ya mukanya katanya glowing udah Bapak Kapolda muka glowing banget katanya skincare pakai apa tuh mama ada yang bilang gitu oh ya Allah Mbak Imeh itu semut kayaknya kepeset kata di pipinya itu kalau udah ya Allah bener bening banget saya aja ya baru lihat itu beliau lah iya Pak mukanya putih amat bening karena Bang Jack Lee kan putih banget Oh Imeh saya juga bukannya apa ya, kata bahasanya terbengkel-mengkel gitu. Ya, emang gua turunannya putih. Oh ya, turunan berarti. Turunan tapi pas tanjakan hitam lagi. Kirain tanjakan gerah. Ada luar biasa. Bagus lah, kita bangga. Jadi lah. terbayar lah. Betul. Istilahnya walaupun tidak sengaja, walaupun itu yang bukan diharapkan sama Po Imeh, terbayarlah apresiasinya Bapak Kapolda dengan datang ke situ dengan memberikan menyumbangkan beberapa sarana ya. Terbayar lah ya. Iya. Makanya itu kita merasa bangga ada polwan dari Polda Metro Jaya mendapatkan penghargaan dan salah satunya cewek karena yang dua itu kalau nggak salah dari Wakapolda Papua ya. Siap. Irjen Pol Eko Rudi kalau nggak salah dia inovatif. Beliau itu inovatif banget karena dia mengumpulkan warga Papua untuk tetap menjalankan pergerakan ekonomi. Selain itu juga beliau juga menghimbau kepada masyarakat Papua agar tidak terprovokasi oleh KKB. Kalau nggak salah satunya lagi yang dapat Ugeng Award itu dari Kapolda Gorontalo deh. Kalau nggak salah Pak Ahmad ya. Pak Ahmad yang
Pak Ahmad itu yang istilahnya dia kategorinya ya berintegritas, yang anti suap, Le. Anti suap dan nggak bisa didikte. Oke. Iya, makanya beliau akhirnya dapat Irjen Pol Ahmad, kalau saya Irjen Pol Ahmad. Tapi yang luar biasa itu bukan mereka yang daftarkan. Iya, ini bukan. masyarakat kayak Masyarakat. Po Imeh aja. Iya. Po Imeh juga kan nggak mendaftarkan diri, tapi Tidak. masyarakat. Karena masyarakat merasa ya, itu tadi kehadiran polisi itu dirasakan oleh mereka. Oke. Emang bener-bener nih polisi mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat dengan tulus ya Po Imeh. Oke. Banyak banget Sebenarnya- programnya. Masih banyak sebenarnya polisi baik itu banyak. Ya kan gue bilang salah satu Iya, tadi. iya. Salah satu. Lo mau salah dua. Betul 9. Terus ini Pak Imeh kan polwan ya. Ada tapi tadi mau saya skip sih pertanyaan. Apa sih? Apa sih kepo? Apa sih? Tadi kan udah ngomong adalah ini, ada yang berondong, ada banyak gitu. Makanya janganlah. Ini kita cuma buat joke aja. Makanya ada lagunya Po Ime. Apa? Apa? Po Ime kan ya? Apa lupa lagi Bu? Janganlah, nggak boleh. Harapannya Pak Imeh terhadap polwan-polwan di seluruh Indonesia. Waduh, luar biasa. Ya. Secara umum ya, karena gini, contoh itu lebih baik mencontohkan daripada nasihat. Oh iya. Kan ini kan sudah ada contohnya. Kalau namanya nasehat kadang-kadang cuma nasehatin doang tapi nggak dia laksanakan, nggak dia jargoni. praktekan. Iya, kalau Po Ime ini udah nasehat tapi dia lakonin juga. Harapannya Pak Imeh untuk polwan ya, bukan polki ya. Dia sepolri juga lah. Tidak, polwan Khusus dulu, nih, khusus secara nih. khusus dulu. Khusus Po Ime. Karena gini, kalau kita bukan ngomongin gender nih, kan kita juga harus apresiasi polwannya, Oh iya. bukan Oke, siap. personnya. Iya, siap saya ngalah udah. Harapannya untuk polwan seluruh Indonesia. Ya, harapan saya mungkin saya tidak bisa ini ya karena saya juga masih manusia biasa, masih ada kekurangan. Oke. Ya, kita tidak menasehati boleh tapi tanpa menghakimi. Harapan. Ya, jadi harapan saya sih biar polwan itu makin kompak dan pada intinya jangan takut gagal, jangan takut dihina, jangan takut dibenci. Bekerjalah semaksimal mungkin dan percayalah semua hasil kerja keras kita akan ada perhitungannya oleh Tuhan. Dari Muara Gembong ini tepuk tangan. Dari Tipar tepuk tangan. Di Partaku. Dari Tambun. Ada semua yang nonton. Oke ya, silent dulu. Ya itu tadi harapannya. Terus harapan untuk masyarakat kan, tanggapan masyarakat kan terhadap secara umum ya, tanggapan masyarakat kan terhadap Polri ini kan menurun drastis gitu kan. Apa yang bisa Po Imeh katakan untuk masyarakat tentang membangun kepercayaan untuk Polri lagi? Kalau untuk bangun kepercayaan mungkin itu nggak semudah apa yang kita ucapkan kan. Oke. Tapi pada intinya kita bekerja baik lah gitu loh. Oke. Iya, tetap bekerja baik sesuai dengan apa tupoksi kita di Oke. tengah masyarakat, nggak usah berpikir ini itu nggak Oke. apa-apa. Intinya namanya bekerja baik itu tidak akan membohongi hasil. Oke. Iya, seandainya mereka nggak menilai tidak baik sama kita itu bukan urusan kita tapi urusan mereka sama yang di atas. Intinya kita berbuat baik gitu loh. Jangan memaksa untuk seseorang menyukai kita. Pada dasarnya orang yang udah tidak suka sama Oke. kita, Oke. ingat ya, orang yang tidak suka dia tetap yakin kepada ketidaksukaannya. Seperti Walaupun itu. kita berbuat baik. Walaupun kita berbuat baik. Wah, Iya. saya setuju. Next Dan Carlos, ingat juga, teng. ingat yang membenci polisi itu hanya seorang penjahat. Oh iya dong. Itu aja. Jadi kalau kalian Kata ya, Ujang, kalau kalian benci polisi berarti di Berarti situ kalian memiliki jiwa penjahat. wah, yang luar biasa. Itu. Jadi Hebat. iya, saya tahu itu mati. Ya. Jadi para sobat Polri, penonton-penonton podcast Ngojek Sabar, apa yang kita bicarakan di sini adalah segelintir
seorang polwan, sebagian kecil dari polwan yang melakukan, yang memberikan hatinya untuk masyarakat tanpa harus aku melakukan ini nih, aku melakukan ini, tapi masyarakat yang menilai. Terbukti dari Bapak Kapolda memberikan apresiasi melalui bantuan-bantuan yang sangat luar biasa untuk Polsek Muara Gembong. Betul. Nah, itu mungkin sebagai gambaran bahwasanya tanpa kita mengharapkan apapun, tanpa kita ingin apapun, tetapi kalau kita bertekun melakukan pekerjaan kita dengan baik, kebaikan itu pasti menghampiri. Betul. Kenapa kalian tak tepuk tangan? Oke bang, penutup bang. Hah? Udah. Yakin? Yakin. Kadang kita lupa dan jarang mengingat apa yang kita miliki. Terus, lupa, bentar minum dulu ah. Iya, nggak apa-apa bang. Aku udah Minum dulu. umur. Kita kadang lupa dan jarang mengingat apa yang kita miliki. Tapi kita selalu mengingat apa yang orang lain miliki. Jadi jauhi sikap iri dengkimu. Berbuat baik tidak harus menunggu kita harus kaya. Tetapi dengan berbuat baik, kita yakin pasti bisa kaya. Bravo untuk Polres Muara Gembong. Polsek. Oh, udah. Ah? Polsek. Oh, Polsek ya? Polsek. Ya udah, sekarang udah potong, kita dukung aja nih. Oke, bravo buat Bentar dulu, Polsek. Oh, ya, kita udah. dukung dulu. Mari kita dukung Jumat Barokah dan program dari Gerakan 1000 Koin Po Ime. Bravo untuk Polsek Muara Gembong. Salam presisi NKRI 100% harga mati. Merdeka! Merdeka.